Bab 1991, Kekuatan Spiritual Promosi Garis Lurus. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyushia. Plus mematikan mengatur ulang. Lebih baik mundur dulu untuk menambah kekuatan para master formasi pertempuran. Bahkan dalam menghadapi banyak musuh yang tidak dikenal dalam klan kuno, itu lebih pasti. Kalau tidak, aku khawatir kali ini akan lebih beruntung. Setelah Xiaoyan kembali ke rumahnya, dia juga tidak peduli untuk mengagumi kemegahan rumah besar dan perasaan asmara para pelayan di sekitarnya. Setelah memberi perintah, dia mengambil cincin yang diberikan Gu Qingkong kepadanya dan memasuki ruang pelatihan retret. Situasi di antara klan kuno tidak diketahui, kultivasi master formasi pertempuran sudah dekat, dan itu cukup dekat dengan markas besar tahta suci. Jika itu bukan pilihan terakhir, Xiaoyan tiba-tiba tidak ingin menggunakan kekuatan iblis. Karena begitu kekuatan iblis digunakan, tidak peduli apapun. Apakah itu wilayah api tak berujung di belakangnya atau dirinya sendiri, sulit untuk membersihkan hubungan. Pada saat itu, kekuatan yang telah dia bangun dengan susah payah mungkin akan sia-sia. Promosi Master Arai membingungkan bahkan aku sekarang. Aku berharap ras kuno, dapat memberiku bantuan yang berguna. Xiaoyan baru saja menyelesaikan kata-katanya dan langsung duduk bersila. Dan prasasti inti dari kehidupan kelahiran gerakan ilahi terisi, aura spiritual yang berbeda dari kekuatan jiwa muncul. Jika kekuatan jiwa adalah kekuatan untuk menyerang jiwa orang, membuat orang lamban atau langsung menghancurkan jiwa musuh, maka kekuatan jiwa adalah kekuatan untuk mengendalikan tindakan spiritual orang, dan bahkan kekuatan misterius yang mencegah musuh melakukan keterampilan bertarung. Keduanya sangat mirip tetapi tidak sama. Ada banyak cara untuk mengolah dan meningkatkan kekuatan jiwa, tetapi ada banyak cara untuk meningkatkan kekuatan spiritual penyihir, bahkan pembangkit tenaga listrik dari beberapa ras kuno, tahu sangat sedikit. Sangat disayangkan bahwa kekuatan jiwa Xiaoyan kuat sekarang, tetapi kekuatan spiritualnya sangat lemah, yang membatasi efektivitas tempur Xiaoyan sampai batas tertentu. Bahkan penilaian penyihir Xiaoyan sebelumnya terlalu samar. Jelas itu bukan level spesifik yang digambarkan oleh dunia seribu besar, dan tidak memiliki rasa keaslian. Ini, gulungan formasi. Di ruang batu kultivasi yang sunyi, Xiaoyan hanya menggoyangkan cincin penerimaannya, dan gulungan perak berat berkedip keluar, puluhan, dan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya membuat Xiaoyan tidak bisa tidak tercengang. Meskipun, gulungan-gulungan ini sudah menguning, dan jelas ada jejak waktu, Xiaoyan masih terkejut dengan begitu banyak gulungan formasi. Saya khawatir tulisan tangan semacam ini hanya dimiliki oleh ras-ras super ini. Formasi batu hantu membutuhkan 10.000 formasi. Setelah dilemparkan, ia dapat berubah menjadi batu hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah kombinasi dari serangan dan pertahanan. Petik 2 petik 2. Angin membatasi susunan dinding langit, pola susunan yang dibutuhkan adalah 100.000. Angin memutar awan, dinding langit memenjarakan musuh, formasi tipe serangan. Xiaoyan dengan hati-hati merasakan catatan berwarna kuning pada gulungan perak, dan bergumam. Jumlah pola formasiku saat ini mungkin hanya sekitar 60.000, dan kekuatan mentalku masih terlalu lemah. Xiaoyan mengesampingkan dua gulungan yang tersisa yang membutuhkan 100.000 dan 80.000 pola formasi, dan sisanya menyingkirkan semuanya, bergumam. Pembagian kekuatan spiritual Xiaoyan secara spesifik agak kabur, tetapi Xiaoyan masih jelas bahwa 10.000 pola susunan sesuai dengan pembangkit tenaga Dosian Bintang 1, mirip dengan 60.000 Dao, yang hanya untuk Dosian Bintang 6, yang terlalu banyak untuk Xiaoyan hari ini. Iga ayam, sepertinya masih ada lagi. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan menggoyangkan cincin itu, dan menemukan bahwa ada hal-hal lain di dalamnya. Piring Dewa dan Iblis. Apa ini? Xiaoyan baru saja mengambil piring batu bundar yang jatuh dari cincin, dan tiba-tiba melihat kata-kata di piring batu di depannya. Sebelum dia bisa mempelajarinya, dia tiba-tiba disiksa. Muncul dari depan, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung keras. Xiaoyan tiba-tiba melempar piring batu bundar itu keluar, dan segera duduk di tanah sambil terengah-engah, setiap tetes keringat menetes seperti tetesan air hujan. Siksaan tadi membuat Xiaoyan merasa sengsara seperti jatuh ke neraka Shenluo dalam sekejap. Siksaan mental yang mengerikan seperti itu hampir membuat Xiaoyan benar-benar musnah. Apa ini? Setelah terengah-engah beberapa kali,
Xiaoyan bangkit dan berjalan menuju lempengan batu bundar yang terlempar keluar. Lempengan batu bundar itu tampak seperti cincin seukuran tamparan. Jejak tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar cincin itu, dan ternyata membentuk riak yang langka. Namun, ketika Xiaoyan pertama kali melihatnya, roh dalam tubuhnya muncul. Prasasti inti kehidupan yang bergerak itu bergejolak tak terkendali. Setelah napas, ia langsung jatuh dan tergantung diam-diam di sekitar lempengan batu berbentuk taman. Sepertinya ada hubungan antara keduanya. Xiaoyan merasakan hubungan samar antara keduanya, dan segera berjongkok dan menonton dengan tenang. Tubuh prasasti inti kehidupan Sendong seharusnya memiliki puncak tingkat prasasti, tetapi sayangnya Xiaoyan baru menemukan setengahnya sekarang, dan setengah sisanya pasti menemukan jarum dalam tumpukan jerami, dan akan sulit untuk menyatukannya. Dengan suara keras, pada prasasti bergerak ilahi, pola khusus yang telah ada sejak lama sebenarnya perlahan-lahan berevolusi menjadi cacing cahaya kecil yang gemuk, sebanding dengan ulat sutra dan cordyceps. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan tertegun Xiaoyan, dia naik ke lingkaran, di atas lempengan batu. Bagaimana situasinya? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat bahwa lempengan batu bundar yang penuh dengan batasan tak berujung tidak memantul kembali saat ini gelombang. Ketika aku memegangnya di tanganku tadi, aura yang menakjubkan membuatku cukup takut. Bagaimana prasasti ilahi ini bisa begitu mudah? Apakah benar-benar ada hubungan antara keduanya? Berderak gelombang, tepat ketika Xiaoyan bingung, dia menatap cacing cahaya di lempengan batu bundar, dan cacing cahaya seukuran jari itu tiba-tiba memutar tubuhnya yang gemuk, perlahan-lahan merapikan merangkak di lempengan batu bundar. Qi Cheng Qi. Pada saat yang sama, saat cacing cahaya itu merangkak, jauh di dalam tubuh Xiaoyan, sebuah tempat bernama Nigongwan memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan rasa sakit yang menembus jauh ke dalam sumsum tulang terpancar dari lumpur. Itu menyebar dari Miyamaru. Xiaoyan tiba-tiba memeluk kepalanya, tubuhnya menegang, tangannya memegang erat Nigongwan, mencoba mengendalikan rasa sakit, tetapi dia acuh tak acuh. Area pil Nigong perlahan meluas dengan setiap kali cacing cahaya merangkak, dan rasa sakit yang diderita Xiaoyan juga sedikit lebih berat. Xiaoyan hanya merasakan tubuhnya digelapkan oleh kekuatan spiritual ini, dan tiba-tiba teriakan dari lubuk hatinya terdengar. Tabrakan, siksaan semacam itu, bahkan jika Xiaoyan memiliki banyak keterampilan, tidak berguna untuk sementara waktu, dan dia hanya bisa menggertakkan giginya dengan paksa dan bertahan. Meskipun teriakan semacam ini cukup menyedihkan, namun disertai dengan fakta bahwa area pil Nigong di tubuh Xiaoyan meluas banyak, dan kekuatan mentalnya juga perlahan meningkat, tetapi dia tidak tahu bahwa kelainan semacam ini berbeda dari orang biasa. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar siksaan itu berakhir sepenuhnya? Hari berakhirnya juga merupakan momen transformasi seiring dengan waktu Xiaoyan dalam pengasingan dan pelatihan sebagai ahli formasi pertempuran. Banyak hal terjadi di dunia kuno, penghalang abu-abu di atas langit, dan seluruh dunia kuno. Awalnya, di dunia kuno, baik energi langit dan bumi maupun kemurnian udara terlihat jelas bagi semua orang, tetapi sejak apa yang terjadi pada orang-orang kuno, energi langit dan bumi menjadi lebih tipis, dan bahkan udara yang selalu jernih dan murni menjadi keruh. Jika Anda meraihnya di kehampaan, Anda dapat melihat bahwa ada semacam zat aneh di udara keruh. Di wilayah luas yang membentang ribuan mil di dunia kuno, ini adalah padang rumput yang agak luas. Tumbuhan yang rimbun penuh dengan vitalitas, tetapi di bawah vitalitas ini ada aura suram yang sulit dideteksi oleh orang biasa. Ketika manusia menciumnya, mereka tidak bisa menahan gemetar, yang cukup aneh. Dan di suatu tempat di sudut gelap padang rumput ini, sebuah istana megah berdiri tegak. Istana besar secara keseluruhan diaspal dengan batu-batu putih yang tak terhitung jumlahnya. Di alun-alun batu putih, hanya ada dua pilar batu yang menutupi langit sepenuhnya. Adapun yang disebut istana, terus terang saja, itu hanyalah sebuah alun-alun batu besar. Ada dua pilar batu di alun-alun itu, tetapi bagian tengah alun-alun itu sedikit terangkat, yang tampaknya terhubung ke suatu ruang di suatu tempat, yang cukup aneh. Cici, angin sepoi-sepoi bertiup, dan tiba-tiba distorsi yang hebat menghantam alun-alun batu besar itu. Setelah beberapa saat, sebuah sosok tiba-tiba muncul di panggung yang ditinggikan, tetapi tampilan keseluruhannya cukup aneh. Dalam beberapa waktu, aku khawatir rencana Tuan akan berhasil. Pria yang muncul itu ditutupi jubah hitam,
tetapi ada cahaya redup di tubuhnya, memberikan perasaan yang agak suram. Aura semacam itu sama sekali bukan aura hantu yang dapat dimiliki, bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menekannya, dia tidak dapat menutupi bau busuk yang keterlaluan itu. Lupakan saja, mari kita mulai bisnis. Setelah beberapa saat bergumam, sosok berjubah hitam itu melintas dan berjalan langsung menuju kota ras bawahan. Orang ini jelas bukan ras jahat asing. Sepertinya ini mungkin pintu masuk ke penjara kuno, hanya orang tadi. Saat pria dengan sosok aneh itu menghilang, sebidang tanah di padang rumput tiba-tiba menggeliat, dan kedua sosok itu datang ke alun-alun batu besar dan berbisik. Keduanya adalah Guli dan Gu King Kong. Selama retret Xiaoyan, kedua orang ini juga mengerahkan semua sumber daya yang dapat mereka gunakan untuk menemukan penjara kuno yang misterius ini. Untungnya, kerja keras itu membuahkan hasil, dan akhirnya keduanya menemukannya. Jejak-jejak yang tersembunyi. Tidak pantas menakut-nakuti ular. Melihat semangat juang Guli melonjak di sekujur tubuhnya, aku takut dia akan mengejar sosok itu sekarang. Gu King Kong mengulurkan lengannya, menghentikan yang terakhir, dan menggelengkan kepalanya. Baiklah, melihat ini, Guli mengerutkan kening, dan matanya kembali ke batu besar persegi di kakinya. Dengan persepsinya, tentu saja tidak sulit untuk melihat keanehan di sini, bahkan sedikit aura yang menakutkan. Mereka semua sedikit kecewa. Napas seperti itu jelas tidak dimiliki oleh klan kuno. Aku khawatir itu benar dan salah. Alasan mengapa klan kuno menjadi seperti ini mungkin tidak dapat dipisahkan dari kekuatan semacam ini. Sepertinya ini adalah pintu masuk ke penjara kuno. Gu King Kong mengalihkan pandangannya sedikit, tetapi setelah melirik, dia tidak menemukan apapun, dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya perlahan. Apa ini? Tepat ketika Gu King Kong tidak menemukan apapun, Guli meraih kekosongan, dan jejak udara hitam muncul. Gas hitam itu seperti cacing tanah, dan setelah ditangkap oleh Guli, aura jahat yang mengerikan meledak, mencoba menembus tubuh Guli dan melahap kekuatannya. Hati-hati, Gu King Kong menghubunginya, berteriak dengan tergesa-gesa, dan Doki yang cemerlang langsung membakar dan menyerangnya. Dengan suara, gas hitam itu menghilang, dan seluruh alun-alun batu itu sunyi. Di ujung garis pandang, ada dua pilar batu di alun-alun batu yang saling berhadapan, dan satu-satunya balok yang terangkat di alun-alun itu juga berdiri secara horizontal di tengah pilar batu. Tanda khusus apa yang harus kuperlukan untuk memasuki penjara kuno? Dan mungkin ada beberapa makhluk mengerikan di penjara kuno ini. Bahkan jika aku merasakannya dengan kekuatanku, aku tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Selain udara hitam yang sangat jahat tadi, aku curiga. Guli perlahan menatap kelainan di atas alun-alun batu itu dan berbicara dengan lembut. Jika mereka telah mencapai kekuatan tahap tengah petarung abadi bintang 8, mereka akan merasa sedikit tidak nyaman, dan mereka berdua juga cukup tidak nyaman ketika tanggung jawab yang berat ini diserahkan kepada Xiaoyan. Ayo pergi, kita hanya bisa kembali dan memikirkan masalah ini dalam jangka panjang. Gu King Kong berulang kali menyelidiki daerah sekitarnya puluhan kali, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Dia melompat dan membawa Guli kembali ke kota. Apakah itu ilusi? Keduanya belum lama pergi, dan sosok berjubah hitam yang telah muncul sebelumnya muncul, dan di belakangnya, sejumlah mayat berjalan berbaris di belakangnya. Lupakan saja, bagaimanapun, begitu rencana Tuan berhasil, benua Douyun ini akan mudah dijangkau. Satu-satunya hal yang kukhawatirkan sekarang adalah gadis suci dan tahta suci di tanah suci klan kuno. Kuharap orang-orang ini tidak merusak perbuatan baik kita. Sosok berjubah hitam itu segera melambaikan tangannya, dan beberapa sosok di belakangnya menghilang pada saat yang sama, berubah menjadi sapuan bersama. Kecemerlangan disuntikkan ke dalam plot yang terangkat, tetapi ini jelas hanya lorong ruang angkasa yang serupa, tetapi penjara kuno yang sebenarnya tidak ada di sana. Apa yang terjadi? Guli buru-buru bertanya ketika dia baru saja kembali ke balai kota. Jika dia diberi waktu, aku khawatir dia akan cukup untuk memecahkan misteri di atas alun-alun batu besar. Tidak masalah, hanya saja masalah ini perlu didiskusikan dari sudut pandang jangka panjang, dan tidak boleh gegabah. Indra penciuman Gu King Kong jauh lebih sombong daripada Guli. Jelas, dia tidak akan menjelaskan situasinya kepada Guli, dan hanya bisa bingung. Sekarang aku tahu di mana pintu masuk penjara kuno itu, tapi aku tidak bisa membuka lorong untuk memasukinya. Guli mengangguk pelan, dan sempat bingung. Menghadapi situasi ini,
kekuatan abadi bertarung bintang 8 miliknya ternyata tidak punya ruang untuk digunakan. Gelombang www.novelhal.com. Gelombang menunggu Xiao Yan keluar. Aku khawatir aku harus menanyakan ini padanya. Gu Qingkong memutar matanya, seolah-olah dia telah memikirkan kandidat yang lebih baik. Kekuatannya terlalu lemah, apakah itu tidak aman? Lagi pula, kekuatan yang terkandung dalam udara hitam itu, jika tebakanmu benar. Gu Li khawatir, karena jejak aura yang tertinggal di alun-alun batu tadi, bahkan dia sedikit takut. Tahap tengah Xiao Yan dari 7 dewa petarung bintang mungkin tidak dapat melindungi dirinya sendiri jika dia memasukinya. Apakah kita masih punya pilihan? Gu Qingkong menggelengkan kepalanya. Hei, melihat ini, Gu Li hanya bisa menghela nafas wuji. Hal-hal telah melampaui harapan mereka terlalu banyak. Mereka awalnya berpikir bahwa klan kuno hanyalah klan tertutup untuk membudidayakan para wanita suci, tetapi sekarang tampaknya mereka semua salah besar. Hehe, kamu terlalu diremehkan oleh orang ini. Gu Qingkong berpura-pura misterius. Napas pembangkit tenaga listrik kuno mereka direkam oleh para tetua kuno, dan setiap tembakan akan membuat orang lain memperhatikan, jadi hanya pembangkit tenaga listrik asing seperti Xiao Yan yang memiliki kesempatan. Mengerikan, Xiao Yan, kamu harus bergegas, tidak banyak waktu tersisa untukmu. Gu Qingkong menatap kehampaan yang tak berujung, dan berkata perlahan, ada tekanan aneh dalam suaranya. Karena bau di udara hitam itu jelas merupakan bau ras jahat dari luar wilayah. Dengan kata lain, saya khawatir ras jahat asing yang dibenci oleh dunia 1000 besar kini diam-diam berdiam di inti dunia kuno mereka. Atau bahkan hidup bersama mereka selama beberapa dekade. Memikirkan hal ini, dengan konsentrasi Gu Qingkong, bulu kuduknya berdiri, huhu. Sungguh menyenangkan. Pada saat yang sama, di ruang batu kultivasi Xiao Yan, tawa Xiao Yan yang agak bebas dan santai bergema di seluruh ruang batu. Dengan penempaan plat batu ilahi, kekuatan spiritual Xiao Yan tiba-tiba meningkat ke tingkat yang sama sekali baru, dan bahkan Xiao Yan, dengan mengandalkan beberapa ingatan samar tentang plat batu ilahi, telah benar-benar mengetahui tingkatan spesifik Master Formasi Do. Pembagian Master Formasi Do, dari yang terendah hingga puncak, dibagi menjadi 8 tingkat, pola pembekuan, formasi pembentukan, Master Abadi, Master Surgawi, Master Bumi, Master Kaisar, dan Master Saint. Kekuatan mental Xiao Yan sebelumnya paling banyak berada pada tingkat pemula, nyaris tidak dapat mencapai formasi-formasi, tetapi sekarang Xiao Yan, dengan mengandalkan penempaan plat batu ilahi, berhasil melangkah ke Master Abadi. Namun jangan meremehkan peringkat Master Abadi, persyaratan minimum untuk melangkah ke Master Abadi adalah memadatkan 70.000 prasasti inti. Sekarang Xiao Yan dapat memadatkan 70.000 prasasti di ujung jarinya, bahkan karena peningkatan kekuatan spiritual kali ini, Xiao Yan sendiri saya tidak tahu di mana batas saya. Tentu saja, tidak ada pembagian kekuatan spiritual secara khusus. Setiap kali meningkat, itu akan tercermin dalam jumlah prasasti inti. Di luar Master Abadi, itu adalah Master Surgawi dan Master Bumi, seperti untuk yang di atas, itu adalah yang disebut Master Kaisar. Namun, ada alam tertinggi yang tidak dapat dicapai oleh siapapun di zaman kuno, dan dunia 1000 besar menyebutnya sebagai guru suci. Menurut legenda, seorang guru suci sebanding dengan jutaan prajurit elit dan jenderal yang kuat. Dengan kekuatan satu orang untuk menghentikan 1 juta prajurit, kekuatan semacam itu mungkin telah mencapai alam yang mendalam dan halus, bahkan yang terbaik dalam reinkarnasi. Mereka yang takut padanya hanya dapat menghindari tepi untuk sementara waktu. Dengan bantuan seorang guru abadi, aku khawatir aku akan mampu menghadapi jalan buntu dengan para dewa petarung bintang 8 biasa. Setelah mengumpulkan prasasti inti para dewa, itu seharusnya sudah cukup bagiku untuk melangkah ke penguasa ganda langit dan bumi. Ketika aku mencapai level itu, aku khawatir itu akan menjadi tampilan yang berbeda. Xiao Yan berkata dengan hati-hati. Dia meletakkan lempengan batu dewa dan harta karun lainnya ke dalam cincin api kaisarnya, dan langsung tertawa. Ayo keluar. Setelah merapikan sepotong pakaian, Xiao Yan berdiri tegak dan pergi langsung menghadap keluar ruang batu kultivasi. Karena retret ini, peluang untuk memenangkan perjalanan ke para leluhur jauh lebih baik. Tuan, apakah Anda keluar dari bea cukai? Xiao Yan baru saja menarik kembali beberapa penghalang-penghalang yang telah dia pasang, dan suara wanita yang manis terdengar di telinganya. Baiklah, apakah ada yang salah? Xiao Yan dengan santai melihat sekeliling,
dan menemukan bahwa wanita ini memiliki bibir merah dan gigi putih, dan kulitnya seputih salju, tetapi dia cukup pemalu, dan dia tidak berani melihat langsung ke dirinya sendiri. Melihat ini, jelas bahwa dia telah menunggu lama. Pelayan sedang menunggumu di pusat kota. Biarkan aku memberitahumu untuk bergegas setelah keluar dari bea cukai. Sepertinya ada sesuatu yang mendesak yang perlu didiskusikan denganmu. Dengan fitur wajah yang tampan dan tubuh yang sehat yang terbentuk dari pertempuran bertahun-tahun, Xiao Yan tampaknya memancarkan aura maskulin yang samar, yang diinginkan. Dimengerti, Xiao Yan setuju dengan lembut, tubuhnya menggeliat, dan langsung pergi ke pusat kota. Dia ingin melihat apa yang dilakukan Gu Qingkong dan yang lainnya. Setelah istirahat, di aula utama pusat kota, suasananya cukup sepi. Saya pikir itu adalah tempat istirahat harian Gu Qingkong dan yang lainnya. Saat ini, hanya Gu Qingkong yang ada di sini sendirian. Tetapi sangat menyedihkan. Hehe, kakak Xiao Yan, aku sudah sebulan tidak bertemu denganmu, dan aku benar-benar menjadi semakin bersemangat. Gu Qingkong menatap Xiao Yan dan tampaknya memiliki lapisan aura yang tidak dapat dilihatnya. Setelah mengasingkan diri selama sebulan, kekuatan orang ini mungkin telah kembali meningkat. Semoga beruntung. Ngomong-ngomong, Direktur Gu meneleponku, aku tidak tahu apa itu. Xiao Yan berkata dengan rendah hati, matanya perlahan menatap Gu Qingkong, bahkan jika Gu Qingkong tersenyum, Xiao Yan dapat menemukan kekhawatiran yang langka di dalamnya. Namun, yang tidak diharapkan Xiao Yan adalah bahwa waktu pengasingannya begitu singkat, bagaimana mungkin sebulan berlalu. Ambil langkah untuk berbicara. Selama pidato itu, sosok Gu Qingkong bergerak, dan penghalang energi menyelimuti mereka berdua. Seketika, senyum Gu Qingkong menghilang seketika, alisnya berkerut, dan ekspresi bermartabat muncul di wajahnya. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Xiao Yan juga bertanya dengan penuh semangat. Gu Qingkong dan Gu Li seharusnya dianggap sebagai orang yang dapat dipercaya Xiao Yan sekarang. Jika sesuatu terjadi pada mereka, saya khawatir mereka hanya dapat menggunakan metode yang paling primitif. Terobos inti dunia kuno. Namun, ketika dia memikirkan para tetua kuno di inti dunia kuno, Xiao Yan mengalami sakit kepala yang luar biasa. Dengan semua hal di tubuhnya, kekuatan tempur puncak Xiao Yan seharusnya lengkap di tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 8, dan agak sulit untuk berurusan dengan Dewa Pejuang Bintang 8 yang terlambat, belum lagi tingkat reinkarnasi. Tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 8 sudah lengkap, tetapi hanya selangkah lagi dari tahap akhir Dewa Pejuang Bintang 8. Di antara Dewa Pejuang Bintang 8, celah antara setiap bintang seperti jurang, yang menakutkan. Gu Li menghilang. Setelah berkedip, mata Gu Qingkong berkilat dengan kesuraman yang langka, dan dia bergumam. Hilang, Xiao Yan bertanya dengan heran. Selama retretmu, kami diam-diam mengerahkan orang untuk menyelidiki lokasi penjara kuno, dan nyaris tidak menemukan pintu masuk ke penjara kuno, tetapi kami tidak dapat membuka pintu masuk dan masuk jauh ke dalamnya. Aku ingin menunggu sampai kamu meninggalkan bea cukai untuk berdiskusi, tetapi 10 hari yang lalu, Gu Li menghilang. Bahkan jika aku mencari di banyak kota, tidak ada jejaknya. Bahkan beberapa jejak yang kuamati tentang hilangnya dia tampaknya lebih seperti diculik. Gu Qingkong perlahan menganalisis. Kekuatan sempurna pertengahan semester 8 Star Fighting Immortal, dibajak. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, hanya merasakan suara berdengung di kepalanya, dan tidak ada cara yang baik untuk sementara waktu. Gu Guanxi, katakan padaku dengan jelas, apa yang kamu ingin aku lakukan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, dan jelas ada keputusan yang serius dalam suaranya. Saya menduga bahwa ini adalah peringatan dari orang-orang itu kepada kita gelombang, jadi saya ingin meminta saudara Xiao Yan untuk menyelidiki dan melihat apakah kita dapat memecahkan pintu masuk penjara kuno dan memasukinya, karena kekuatan dari pusat kekuatan kuno kita mereka sepenuhnya berada di bawah kendali mereka, dan begitu mereka bergerak, mereka akan terbongkar terlebih dahulu. Melihat sikap Xiao Yan, Gu Qingkong tidak mencoba menjual apapun, matanya menyipit, menatap pembukaan Xiao Yan, menunggu keputusan Xiao Yan. Gu Guanxi hanya percaya padaku sebagai orang luar. Xiao Yan menghindar dari perhatian Gu Qingkong. Tidak ada yang bisa ditawarkan untuk menyambut para kerabat, bukan pengkhianat atau pencuri. Gu Qingkong ini tiba-tiba begitu berapi-api terhadap dirinya sendiri, saya khawatir itu bukan pertanda baik, dan apa yang dikatakan Xiao Yan dapat dipercaya, hanya untuk membandingkan mereka dengan kerumunan ras pengikut lainnya.
Bagaimanapun, Xiao Yan masih khawatir bahwa Gu Qingkong akan berkomplot melawannya. Ini adalah dunia kuno, wilayah klan kuno. Jika kata-kata mereka sebelumnya semuanya dibuat untuk menipunya, mengapa mereka jelas berencana untuk bunuh diri untuk mendapatkan api suci? Xiao Yan dalam bahaya bahkan jika dia menggunakan kekuatan iblis. Saudara Xiao Yan, aku tahu bahwa kamu memiliki identitas yang luar biasa. Aku khawatir kamu datang ke klan kuno untuk tujuan mengambilnya, tetapi ini semua tidak relevan. Ini adalah asal mula jiwaku. Klan kuno telah mengalami bencana yang begitu besar. Aku mohon padamu untuk menyelamatkan klan kuno. Melihat penolakan Xiao Yan, di telapak tangan Gu Qingkong, sekelompok cahaya yang menyilaukan menari dengan lembut seperti penjahat mini, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya persis sama dengan Gu Qingkong. Asal mula jiwa, ini adalah fondasi seorang kultivator. Jika asal-usul jiwa rusak, saya takut tubuhnya juga akan rusak. Pada saat ini, mata Xiao Yan tidak menunjukkan penolakan yang asli, tetapi ekspresi bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul. Dilihat dari tulisan tangan Gu Qingkong, bahaya yang dihadapi orang-orang kuno mungkin 100 kali lebih menakutkan daripada yang dibayangkannya. Sepertinya bahaya yang dialami klan kuno Anda mungkin lebih mengerikan dari yang saya bayangkan. Xiao Yan perlahan mendukung Gu Qingkong dan menggelengkan kepalanya. Kakak Xiao Yan, apa yang Anda katakan? Melihat ini, Gu Qingkong langsung menangis dan tidak dapat menahan diri untuk berterima kasih padanya. Ambil kembali sumber jiwamu, saya akan membantu Anda, karena membantu Anda sama dengan membantu diri saya sendiri. Saya memiliki api suci, dan saya sangat peka terhadap aura jahat. Di dunia kuno Anda, saya khawatir ada aura jahat yang kuat bercampur dengannya. Aura semacam itu sedikit seperti bau orang jahat dari luar alam. Xiao Yan mengerutkan kening. Beberapa informasi yang saya ketahui dikatakan ras jahat ekstrateritorial, tetapi ini jelas benua Douyun, tempat ras kuno dan pusat kekuatan dari tahta suci berbaris. Bahkan jika 10 kekuatan pemberani diberikan kepada pusat kekuatan orang asing, mereka tidak dapat menyusup ke dunia kuno kita di bawah pengawasan begitu banyak pusat kekuatan. Gu Qingkong tetapi tidak dapat disangkal menggelengkan kepalanya. Tadi kau bilang kalau para kepala suku dan banyak tetua telah berubah temperamennya setelah kembali dari perjalanan tertentu. Aku khawatir saat itu, mereka tidak akan menjadi diri mereka sendiri lagi. Xiao Yan menebak dengan berani. Bagaimana mungkin, di antara para leluhur dan tetua, ada orang-orang di tahap akhir Dosian Bintang 8 dan bahkan pembangkit tenaga listrik yang sempurna. Jadi, kekuatan pembangkit tenaga listrik ras jahat luar angkasa itu kemungkinan besar akan menyentuh reinkarnasi. Gu Qingkong hanya merasa pikirannya kosong, dan sebuah kejutan datang. Aku tidak tahu dan aku tidak bisa memastikan, ini hanya tebakan dan kesimpulanku. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan para tetua tertinggi dari klan kunomu? Xiao Yan bertanya di saat berikutnya. Aku tidak tahu, kita belum pernah melihat tetua tertinggi di klan kita, dan dia tidak muncul selama puluhan ribu tahun. Gu Qingkong menggelengkan kepalanya. Kuharap semuanya tidak akan menjadi yang terburuk. Xiao Yan mengepalkan tangannya erat-erat, menggertakkan giginya, dan berkata, jika bahkan para tetua dari makhluk tertinggi jatuh, aku khawatir kali ini benar-benar mati. Juga, apa yang terjadi dengan tanah suci kunomu? Melihat bahwa semuanya sudah di udara, Xiao Yan bertanya. Setelah tanah suci klan kuno dibuka, gadis suci memasukinya, dan tidak ada yang bisa memasukinya, bahkan tidak mengumpulkan 3 kunci. Tampaknya seseorang telah menyegelnya dari bagian dalam tanah suci, dan tanah suci hanya bisa keluar tetapi tidak bisa masuk. Gu Qingkong menggelengkan kepalanya dan berkata, Petik 2, jika memang begitu, maka tolong jaga pelayan Gu untuk memimpin jalan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan mengangguk perlahan. Sekarang tidak mungkin, kita harus menunggu sampai tengah malam, karena menurut pengamatanku akhir-akhir ini, hanya pada saat itu akan ada celah waktu yang tidak akan ditemukan. Kata Gu Qingkong, baiklah, semuanya terserah padamu. Xiao Yan mengangguk, siap berangkat, perjalanan ke penjara kuno ini ditakdirkan menjadi luar biasa. Saat matahari terbenam, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tergantung di langit berbintang, dan lampu-lampu dari ribuan rumah akan menyilaukan dunia kuno yang luas. Sudah waktunya, ayo pergi. Angin sepoi-sepoi bertiup di wajah, dan 2 sosok berbaju hitam bermandikan angin dingin, satu demi satu, menghadap ke alun-alun batu besar. Tunggu sebentar,
Aku tidak menyangka mereka berdua bisa menekan kekuatan mereka ke tingkat petarung abadi bintang 6. Bisik Xiao Yan. Ini, Gu Qingkong bertanya dengan bingung. Rahasia, Xiao Yan berpura-pura menjadi orang yang mendalam. Tir lala. Pada saat ini, tidak ada apapun di alun-alun batu besar, dan bahkan jejak angin yin bertiup, membuat orang-orang gemetar. Ini adalah pintu masuk ke penjara kuno. Aku melihat orang-orang itu masuk dengan mataku sendiri, tetapi Guli dan aku telah mempelajarinya beberapa kali dan belum dapat menguraikan rahasianya. Gu Qingkong melihat sekeliling dengan waspada, dan memang tidak ada yang menunjuk jarinya ke yang kedua. Plot yang terangkat di tengah pilar. Xiao Yan mengangguk, sosoknya melayang di udara seperti hantu, dan segera pergi untuk menyelidiki. Hei, tepat ketika Xiao Yan mendekati tonjolan di tengah dua pilar batu, angin hitam yang menyeramkan meledak. Hati-hati, ekspresi Gu Qingkong serius, dia menjaga Xiao Yan, dan menatap dengan waspada ke kekosongan gelap yang tersembunyi di alun-alun batu. Seperti yang kukatakan, aku selalu merasa ada sesuatu yang salah. Ternyata seseorang sedang menatapku. Dua orang kecil dari petarung abadi bintang 6, kalian benar-benar berani. Dalam waktu yang santai, sosok aneh yang menggeliat dalam aura hitam melangkah keluar dari kegelapan selangkah demi selangkah dengan nada yang sangat menghina. Napas semacam itu ternyata bercampur dengan malam di sekitarnya, tetapi itu memberi mereka berdua penindasan yang sangat mengerikan. 8 bintang petarung abadi. Xiao Yan merasakan sedikit, yaitu, dia tahu identitas sebenarnya dari orang ini. Xiao Yan, keberadaan kita mungkin telah terungkap, kamu pergi dulu. Gu Qingkong menggelengkan kepalanya tanpa daya, menghadap Xiao Yan di belakangnya. 8 bintang petarung abadi di tahap awal datang tepat pada waktunya. Wilayah api akasia, Xiao Yan mengabaikannya, mendengus dingin, api merah muda yang membakar di sekitarnya benar-benar menyelimuti alun-alun, dan auranya langsung melonjak. Serangan pendahuluan, kekuatan lapangan. Dengan peningkatan domain api akasia, kekuatan Xiao Yan jelas telah mencapai kesempurnaan dewa pertarungan 7 bintang yang sebenarnya, tetapi jelas tidak cocok untuk melemahkan musuh satu tingkat, dan itu hanya menjadi sedikit peningkatan dalam dirinya sendiri. Karakteristik kekuatan sutra. Oh, itu sebenarnya kekuatan tersembunyi, dan dewa pertarungan 7 bintang sudah lengkap. Dan api suci, menarik dan menarik. Melihat kekuatan akasia aneh yang terkandung dalam api merah muda di sekitarnya, sosok hitam itu mencibir, dan suaranya dipenuhi dengan ekstasi. Teknik ledakan panas. Xiao Yan tidak memiliki penjelasan tambahan. Dengan peningkatan teknik ledakan dan domain api akasia, kecepatan dan kekuatannya meroket, dan dia langsung menyerang sosok ki hitam itu. Untuk sementara waktu, tangan, kaki, dan setiap sendi Xiao Yan berubah menjadi senjata paling tajam dan paling mematikan untuk menyerang sosok hitam itu, dan api merah muda di sepanjang jalan gelombang mencekik. Sungguh kekuatan serangan yang mengerikan. Gu Qingkong berdiri dengan tatapan kosong di samping, melihat sudut serangan Xiao Yan seperti ular berbisa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya diam-diam. Pelatihan dan kultivasi yang diterima orang ini mungkin sebanding dengan orang lain. Setiap gerakan dan serangan sempurna tanpa membuang-buang kekuatan apapun, dan hanya ada sedikit orang kuat yang dapat mencapai level ini. Gigitan hitam. Setelah beberapa saat, dengan serangan terus-menerus berintensitas tinggi dari Xiao Yan, sosok ki hitam pada tahap awal Dosian bintang 8 mendengus dingin, dan wajah hantu ki hitam besar muncul langsung dari dadanya, dan segera bersiul ke arah Xiao Yan. Mencicit. Melihat ini, Xiao Yan membungkus api jiwa batu kuning di telapak tangannya dan meraih wajah hantu jahat itu dengan satu telapak tangan. Kaca. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba meremas dengan keras, dan wajah hantu jahat yang tampaknya tirani langsung hancur, dan bahkan ki hitam jahat yang tak terhitung jumlahnya, tanpa ruang untuk melarikan diri, langsung dimurnikan oleh Xiao Yan. Aku telah bertemu dengan orang yang sulit, jadi sepertinya aku hanya bisa mundur dulu. Melihat ini, sosok ki hitam itu segera memiliki niat untuk mundur. Ingin lari, Xiao Yan mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan kekuatan agung api suci itu miring menjauh. Tabrakan. Tidak lama kemudian, sosok hitam tahap awal Dosian bintang 8 itu langsung diikat oleh Xiao Yan di domain api akasia, tidak dapat bergerak. Ini, Guyang, penguasa kota Guyang. Kebetulan rantai api suci berwarna kuning itu baru saja melepaskan kepala sosok ki hitam itu,
dan tiba-tiba wajah yang sangat familiar dari Gu Qingkong terpampang di depannya tanpa keraguan. Pada saat ini, sentuhan keterkejutan yang tak tertandingi memenuhi otak Gu Qingkong, membersihkan kognisinya, dan menumbangkan semua yang telah dilakukannya di masa lalu. Guyang, penguasa kota Guyang. Melihat pria berkulit hitam yang pingsan sementara karena rantai kuning, pupil Gu Qingkong mengecil, dan dia cepat-cepat melangkah maju, mengulurkan tangan ke sosok hitam itu untuk memastikan dalam 3 langkah. Suaranya hilang. Apa? Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan kening. Saudara Xiao Yan, ini adalah penguasa kota di antara puluhan kota tempat ras pengikut kuno berada. Gu Qingkong menjelaskan, apakah kamu mengakui orang yang salah? Xiao Yan bertanya-tanya. Tidak, ada tahi lalat hitam di belakang telinganya, lihat. Saat dia berbicara, Gu Qingkong perlahan menarik telapak tangannya ke belakang telinga sosok hitam itu. Benar saja, Xiao Yan melihat bahwa memang ada tahi lalat hitam di belakang sosok hitam itu, dan itu jelas bawaan, tidak seperti yang digambarkan dalam penyamaran, dan hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi semakin aneh. Jika orang ini benar-benar penguasa kota-kota yang kuno dan mengelola kota tempat ras pengikut bertahan hidup bersama Gu Qingkong, mengapa melakukan hal-hal seperti ini? Tampaknya dia mengambil inisiatif untuk menyerang tadi, dan aura hitam di tubuhnya jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki manusia normal. Weng berdengung. Pada saat keduanya berdiskusi, sosok gelap itu bergetar, dan setelah sekejap mata, dia tiba-tiba terbangun, matanya penuh dengan darah merah, dan dia meraung dengan mulut dan gigi serta cakarnya yang berdarah terbuka. Petik 2. Susu, lepaskan kursi ini, kalau tidak kamu pasti akan diminta untuk bertahan hidup, bukan untuk mati. Sosok Ki hitam itu baru saja terbangun dari goncangan api suci, dan tiba-tiba meraung dingin, dan Ki hitam di sekitar tubuhnya terus-menerus meluap mencoba menahan pemurnian Xiao Yan Sheng Yan, tetapi semuanya sia-sia. Ada sesuatu padanya. Mundur. Alis Xiao Yan hanya tertutup rapat, tetapi setelah beberapa saat merasakan, dia menyadari sesuatu dan mendengus dingin. Gu Qingkong buru-buru mundur, tetap berada di tepi domain api akasia, menatap Xiao Yan. Kalian cacing benar-benar ada di mana-mana. Pada saat itu, di tubuh Xiao Yan, kilau kuning seperti dermaga yang ditusuk yang bersinar di bawah sinar matahari, memancarkan tekanan suci yang tak ada habisnya, dan sosok serta sosok itu juga menjadi besar. Jangan berpikir bahwa kalian manusia begitu mulia, terus terang saja, itu hanya sekelompok massa, menempati tanah gemuk dunia 1000 besar, tetapi pada akhirnya, itu terus-menerus menghancurkan dan menyerap, dan itu juga disebut keadilan, itu konyol. Mendengar nada bicara Xiao Yan, wajah Gu yang langsung tenggelam, dan dia tidak menyembunyikannya. Dunia 1000 besar bukanlah tempat di mana makhluk kotor sepertimu dapat menyerbu. Mati. Xiao Yan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, dan di telapak tangannya, masa teratai energi yang berisi api suci 4 warna perlahan mengembun. Teratai energi itu sangat mempesona. Tidak ada jejak energi kekerasan yang sangat mengerikan, tetapi memiliki kekuatan suci pemurnian. Benda ini dipadatkan oleh Xiao Yan dengan napas api suci. Tujuannya adalah untuk menghancurkan ras jahat di luar wilayah. Penindasan seksual. Aku bertarung denganmu. Melihat cara Xiao Yan yang menggelegar, Gu yang tidak berani berkata lebih banyak, energi hitam di sekujur tubuhnya menggeliat, melonjak seperti sungai iblis, dan momentumnya sangat besar. Sudah terlambat, senyum muncul di sudut mulut Xiao Yan. Di bawah kendali halus kekuatan jiwanya sendiri, teratai energi melesat ke arah Guyang. Tidak ada energi di sepanjang jalan, tetapi keheningan yang mematikan muncul. Di bawah kekuatan ini, bahkan jika itu adalah klan jahat ekstrateritorial di tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 8, hanya ada akhir yang menyedihkan. Retak, agresif, suara hancur dan terbakar, Acachia di alam api Acachia, tidak lama kemudian, jejak energi hitam pekat dari tubuh Gu yang muncul langsung dari tubuhnya, berlarian dan melarikan diri. Dia dikendalikan. Melihat pemandangan ini, Gu Qingkong juga mengerti sesuatu dan berseru. Xiao Yan mengangguk ringan, dan Sun Qi mengikuti ki hitam jahat yang baru saja ada di tubuh Guyang. Mari kita bicarakan. Xiao Yan memblokir semua rute pelarian energi ki hitam dalam keadaan lemah dalam satu langkah, dan bertanya tanpa senyum. Ledakan jahat. Melihat tidak ada jalan keluar, ki hitam jahat tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, seluruh tubuh tiba-tiba menyusut, dan setelah napas, ia mengembang dengan cepat, dan meledak sepenuhnya di alam api Acachia.
Sialan, salah perhitungan. Xiao Yan awalnya berencana untuk menggunakan kekuatan api suci untuk menutup semua rute pelariannya dan meminta beberapa informasi. Bagaimana dia bisa berharap yang terakhir akan begitu tegas dan jatuh langsung di sini? Cici, di mana aku? Setelah ki hitam jahat menghilang sepenuhnya, wajah Gu yang pucat, dia membuka matanya dengan lemah, melihat ke ruang domain merah muda di sekitarnya, dan bergumam pelan. Gu Yang, apa yang terjadi? Gu King Kong mendukung Gu Yang, dan aliran ki pertempuran murni yang stabil dipompa ke dalam tubuhnya, menenangkan tubuhnya yang lemah, dan segera bertanya dengan cemberut. Gu King Kong, ceritanya panjang. Ketika saya bertanggung jawab atas kota yang kuno, saya mendengar bahwa beberapa hal buruk terjadi di inti dunia kuno, jadi saya sedikit cemas dan mencoba menyelidiki masalah tersebut, tetapi saya tidak tahu mengapa itu adalah cara orang lain. Ingatan terakhirku juga ada di alun-alun batu di bawah. Aku menemukan cara untuk memasukinya, tetapi saat pertama kali memasukinya, aku pingsan dalam keadaan koma, dan saat aku bangun, itu sudah ada di sini. Gu yang bekerja keras, berpikir kembali, setelah memikirkannya cukup lama, aku hanya bisa mengatakan informasi yang berguna seperti itu. Kekuatan awal orang ini dari 8 bintang pejuang abadi seharusnya memiliki tempat di antara hal-hal jahat. Aku akan mencobanya sebagai identitasnya. Setelah suara yang sedikit dalam, Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya. Situasi para pejabat senior klan kuno tidak diketahui, dan orang-orang klan kuno diam-diam menatap dan mengalami kesulitan bergerak. Jelas, tugas penting ini hanya jatuh pada Xiao Yan. Apakah itu terlalu berbahaya? Gu King Kong juga tersentak tentang masalah ini. Gelombang keseriusan masalah ini melebihi harapannya. Tidak ada cara lain, sekarang kuda mati hanya dapat digunakan sebagai dokter kuda yang masih hidup. Kata Xiao Yan tanpa daya. Pintu masuk penjara kuno adalah bagian yang menonjol dari bagian tengah 2 pilar batu di bawah. Ini adalah token, dan ini membuka jalan masuk. Melihat Xiao Yan begitu tegas, sebuah dekrit batu hitam gelap muncul di ladang di tangan Gu Yang. Serahkan padaku. Xiao Yan mengambil token itu dan menarik napas dalam-dalam, menutupi tubuhnya dengan aura jahat. Dia segera berjalan menuju pintu masuk. Dengan keberadaan kubus iblis, sangat mudah bagi kejahatan untuk meniru dirinya sendiri. Kamu bilang, apakah orang ini akan berhasil? Gu King Kong tidak bisa menahan diri untuk bergumam ketika dia melihat sosok Xiao Yan melayang pergi. Aku tidak tahu, tetapi selama aku koma, aku samar-samar mengingat beberapa kenangan samar yang terfragmentasi. Penjara kuno ini tampaknya seperti neraka. Begitu mereka selesai berbicara, mereka juga pergi perlahan, tetapi Gu Yang tidak kembali, tetapi di bawah pengaturan Gu King Kong, itu disembunyikan. Baiklah, Xiao Yan, jadi kaulah binatang kecil yang menghujat gadis suci. Kali ini, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Tepat saat Xiao Yan hendak memasuki alun-alun batu di kedalaman, sosok Liu Hao perlahan muncul, tetapi harta yang dimilikinya membuat Xiao Yan sangat sulit untuk masuk, sadar.